Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Sonas Rizky, NIM D1A1 19033. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas UAS saya di mata kuliah Ekonomi Makro. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja ke penjelasan yang pertama. Kata AD merupakan singkatan dari agregat demand atau permintaan agregat, dan kata AS adalah singkatan dari agregat supply atau penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Di dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat ini meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri, ditambah lagi dengan barang dan jasa yang diimpor. Dalam analisis ADAS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksikan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Perbedaan lainnya adalah yang digunakan yang merupakan perbedaan yang lebih penting, yaitu bersumber dari ciri pokok konsep tersebut. Dalam analisis ADAS, ciri penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Analisis ADAS juga merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga mengalami perubahan. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat dan pengeluaran agregat. SRAS atau Short Run Aggregate Supply terjadi ketika harga menyimpang dari tingkat harga dugaan sehingga output menyimpang dari tingkat harga alamiah. Adapun tiga model penawaran agregat, yaitu upah kaku, harga kaku, dan model informasi tidak sempurna. Fungsi produksi menunjukkan antara Y dan TK. TK meningkat maka Y akan meningkat. Jadi untuk melihat hubungan P dan Y yang positif pada kurva AS jangka pendek pada tingkat harga tinggi, yang pertama, ketika W nominal tetap, jika P naik maka W real turun. Artinya upah real tetap akan mendorong perusahaan menggunakan tenaga kerja. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja, maka Y atau pendapatan nasional atau produksi nominal akan naik, sehingga bisa disimpulkan bila TK naik maka pendapatan nasional akan naik, sehingga hubungannya akan positif. Yang kedua, ketika W real turun maka akan mendorong perusahaan menarik lebih banyak tenaga kerja. Yang ketiga, jika TK meningkat maka Y atau pendapatan nasional akan naik. Model harga kaku artinya ada kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen. Apabila tingkat harga diduga tinggi, perusahaan akan mengharapkan biaya yang tinggi. Ketika output tinggi, permintaan terhadap barang dan jasa juga tinggi. Harga yang tinggi menyebabkan perusahaan lain menetapkan harga yang juga tinggi. Jadi tingkat harga tinggi yang diduga atau PE menyebabkan tingkat harga aktual P yang tinggi. Yang selanjutnya, ketika output tinggi, permintaan terhadap barang juga tinggi. Perusahaan-perusahaan dengan harga fleksibel menetapkan harga yang tinggi, yang menyebabkan tingkat harga menjadi tinggi juga. Dampak output terhadap tingkat harga tergantung
pada proporsi perusahaan dengan harga fleksibel. Jadi tingkat harga keseluruhan tergantung pada tingkat harga dugaan pada semua tingkat output. Model informasi tak sempurna menyatakan bahwa bila harga melebihi tingkat harga dugaan, para pemasok meningkatkan output mereka. Model informasi tak sempurna juga mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, para pemasok tidak dapat mengamati seluruh harga baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Maka mereka memantau dengan ketat harga barang yang mereka produksi, tetapi kurang memantau harga seluruh barang yang mereka konsumsi. Karena informasi yang tidak sempurna itu, mereka kadang-kadang bingung antara perubahan seluruh tingkat harga dengan perubahan harga yang relatif. Kebingungan ini mempengaruhi keputusan tentang berapa banyak yang akan mereka tawarkan, dan hal ini menimbulkan hubungan positif antara tingkat harga dan output dalam jangka pendek. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Ketika G naik, maka kurva AD bergeser ke kanan. Kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan kenaikan pengeluaran pada masing-masing tingkat harga. Ketika T atau pajak turun, kurva agregat demand bergeser ke kanan. Akibat dari penurunan pajak menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang lebih tinggi menyebabkan kenaikan pengeluaran agregat yang direncanakan akan menimbulkan kenaikan pada setiap negara. Ketika pajak turun, menyebabkan konsumsi naik. Karena adanya harga barang dan jasa, biaya konsumsi permintaan barang dan jasa akan meningkat atau naik. Akibat kenaikan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak terhadap kurva AD menyebabkan kurva permintaan agregat atau AD0 bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Akibat kenaikan penawaran uang terhadap kurva AD, maka menyebabkan pergeseran kurva permintaan AD, sehingga kurva permintaan agregat atau AD0 bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1 pada tingkat harga yang sama.